Judul cerita minggu ini, Tuhan Yesus selalu mengampuniku. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Daud. Daud pernah mengalahkan Goliat, si raksasa yang menghina orang-orang Israel. Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Selain itu, Daud juga pernah menjadi panglima yang selalu menang perang. Daud pun pintar main kecapi, sehingga Raja Saul senang kepadanya. Apalagi ketika Raja Saul sedang gelisah atau sedang kerasukan roh jahat. Tapi Raja Saul kemudian berniat untuk membunuhnya, sehingga Daud melarikan diri. Dia bersembunyi di gua-gua dan di gunung-gunung. Raja Saul sangat marah dan sangat iri pada Daud, karena banyak orang merasa bahwa Daud lebih hebat dari Raja Saul. Waktu itu Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Sebenarnya Daud punya 2 kali kesempatan yang baik untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Kesempatan pertama adalah sewaktu Raja Saul sedang buang air di gua tempat Daud bersembunyi. Saat itu Raja Saul sendirian dan Daud bisa dengan mudah membunuhnya. Tapi Daud tidak melakukannya karena Daud takut akan Tuhan. Itulah sebabnya ia dengan rela menghampiri Raja Saul. Lalu kesempatan kedua adalah ketika Raja Saul dan semua tentaranya tertidur nyenyak di padang gurun. Saat itu Daud sudah berjalan di dekat Raja Saul dan bisa segera menancapkan Raja Saul ke tanah dengan tombaknya sendiri. Tapi adik-adik, Daud tidak melakukannya. Daud takut. Dia takut berdosa kepada Tuhan. Makanya dia tidak membunuh Raja Saul. Lalu adik-adik, apalagi yang diperbuat Daud? Kakak akan menceritakannya kembali besok. Jangan lupa untuk mendengarkannya ya. Adik-adik, Daud mengampuni Raja Saul yang berniat jahat kepadanya. Semua itu ia lakukan karena Daud takut akan Tuhan. Daud juga sangat mencintai Tuhan. Ketika dia menjadi raja, ia memimpin seluruh rakyatnya menari-nari, bernyanyi, bahkan bersorak-sorai memuji Tuhan sambil memindahkan tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Kemuliaan bagi Tuhan, hanya Dia satu-satunya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Daud juga mempunyai keinginan untuk membangun bait suci. Oleh sebab itu, selama hidupnya Daud mengumpulkan bahan-bahan terbaik untuk membangun bait suci. Wah, Daud memang luar biasa ya adik-adik. Tetapi suatu hari Daud melakukan dosa yang mengerikan sehingga Tuhan menghukumnya. Waktu itu Daud melihat seorang perempuan yang cantik dan dia ingin perempuan tersebut menjadi istrinya. Setelah bertanya-tanya kepada pegawainya, taulah Daud bahwa perempuan itu adalah istri Uria, orang Het, salah seorang prajurit yang setia kepadanya. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Daud? Ternyata Daud menyuruh panglima perangnya untuk menempatkan Uria di pertempuran paling hebat, lalu meninggalkannya sehingga Uria mati terbunuh. Wah,
alangkah kejamnya Raja Daud itu. Ia bukan hanya membunuh Uria, tetapi juga menyebabkan beberapa tentaranya mati. Sesudah Uria mati, Daud mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya. Nama perempuan itu adalah Batsheba. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kira-kira apa ya yang akan diterima Daud akibat perbuatannya itu? Tunggu besok ya adik-adik. Wah, adik-adik, lalu Tuhan mengutus Nabi Natan kepada Daud. Nabi itu datang kepada Daud dan berkata kepadanya, Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena dia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nabi Natan kepada Daud, Engkaulah orang itu, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Malah petaka akan kutimpakan ke atasmu, yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu dari Batsheba akan mati. Apakah Daud akan bertobat ya? Ataukah dia akan membenci Tuhan? Tunggu kelanjutannya besok ya adik-adik. Adik-adik, Daud bertobat dan dia berkata kepada Nabi Natan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Daud berpuasa dengan tekun dan semalam-malaman ia pun berbaring di tanah. Daud tidak mau bangun dari lantai. Ia juga tidak mau makan. Adik-adik, apakah Tuhan mengampuni Daud? Ya, Tuhan selalu cepat dalam hal mengampuni karena Dia begitu mencintai kita. Tetapi Tuhan tetap menghukum Daud seperti yang Dia katakan. Anak yang dilahirkan Batsheba itu mati. Adik-adik, jika kamu berdosa, itu berarti kamu menghina Tuhan. Karena itu, Tuhan akan menghukum kamu. Jika kamu bertobat dan mengaku dosa, Tuhan pasti mengampuni kamu. Tetapi Tuhan tidak akan menghukummu. Jadi, jangan sembarangan berbuat dosa ya. Lalu, bagaimana jika kamu tidak bertobat? Dosa itu akan membuat dirimu berbau busuk dan hidup dalam kegelapan. Karena kamu sudah berjalan membelakangi Tuhan. Jadi, cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Akuilah semua dosamu pada Tuhan dan bertobatlah. Ayat hafalan kita minggu ini, Mazmur pasal 32 ayat 5.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kita ulangi sama-sama ya. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Hafal ayat minggu ini. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Yuk kita sama-sama hafalkan ya. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.